Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, pada kesempatan hari ini saya kembali lagi berbincang-bincang dengan salah satu seseorang, bisa dikatakan ya kita mengenal sih ustazah gitu. Ustazah dari guru ya, sesama guru dari SMP Muhammadiyah 2 Boyolali PK. Kita sekarang sudah kenal akrab. Nah ternyata saya menemukan itu beliau ya. Itu siapa panggilnya kan? Nama saya itu Aswa Triani Lasari untuk nama panjangnya. Terbiasa dipanggilnya sama Aswa aja sih sebenarnya. Kalau pakai ustazah tuh kelihatan tinggi banget gitu loh, kayak ustazah Aswa. Apa sih, aku belum apa-apa gitu loh. Oke, Aspa, sekarang kesibukannya ngapain? Kesibukannya pasti sehari-hari dari pulang ngajar di SMP 2 PK Kandung ini, Boyolali ini. Setelah itu sorenya itu biasanya ngaji anak-anak seperti itu sih, paling 1 minggu 3 kali gitu. Kalau enggak ya bantuin kakak saya untuk privat ujian nasional, seperti itu sih. Kesibukannya itu? Iya. Oke, baik. Tinggalnya sekarang di mana? Tinggalnya saya di Sumberama. Siapa tahu kan nanti ada yang cari. Paduk Kedungombo, tahu nggak? Oh, Pernah dengar nggak Kedungombo ya? Paduk Kedungombo. Asli dari sana? Iya asli, dari lahir sampai sekarang di sana. Baik, sebelumnya ya, ini kenapa sih saya memilih bincang-bincang dengan salah seorang bernama Aspa tadi ya. Nah, apa yang membuat tertarik saya mungkin tadi saya ngepoin kenapa jadi saya ngepoin, padahal kita ini, terutama saya ini bukan artis. Satu siapa nih kira-kira kalau melihat sudut pandang ya, kita bukan orang terkenal, cuman kita sebagai sharing mengenai mungkin pengalaman entah itu nanti perkuliahan atau pengalaman yang bisa kita berbagi. Sebenarnya kita informasi apa tuh yang didapat dari kita. Nah, sharing sama-sama berbagi. Oke, mungkin lanjut aja ya. Tadi kan titik poin atau titik fokusnya kenapa saya ngajak bincang. Salah satunya mungkin saya ngepoin dari lulusan Aspa. Ya. Saya itu lulus baru aja dari Fakultas Psikologi UMS, Fakultas Psikologi UMS. Ya, dari tahun 2016 sampai 2020 lulusan corona ini kan. Sama betul. Saya juga termasuk masuk 2016, berarti lulus tahun 2020. Baru bulan Juni kemarin lulusnya, alhamdulillah lulus tepat waktu, nggak ada nambah SKS dan semuanya lulus. Nanti saya juga akan kepoin apa perasaan bahkan setelah sarjana. Saya penasaran sebenarnya sama mungkin teman-teman yang udah sarjana, apalagi itu sarjana muda, itu kan sudah mempunyai title. Nah, setelah sarjana itu apakah kayak apakah ada perbedaan antara sarjana dan sebelum sarjana? Nanti juga saya akan kepoin. Kita akan lanjut. Oke, baik, sedikit mungkin cerita ya. Sebenarnya kenapa sih pengen mengambil psikologi? Kalau saya dengar psikologi itu luar biasa dari segi pembayaran, itu tidak sedikit tuh. Itu merupakan fakultas ya orang-orang tertentu yang ngambil psikologi. Nah, salah satunya itu emang luar biasa sih, kayak apalagi di Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Nah, mungkin sedikit berbagi ya pengalaman kenapa sebenarnya pertama dulu nih, kenapa jadi mengambil psikologi? Pertama kali saya ngambil psikologi itu dari keinginan saya sendiri, terutama dari keinginan saya sendiri, dan ada latar belakangnya kenapa saya masuk psikologi adalah pertama karena saya punya luka batin masa lampau. Ini baru pertama kali saya cerita ke orang itu, baru pertama kali ini. Selain keluarga ya. Kita buka-bukanya. Tapi nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, santai aja kan, itu sudah kesepakatan. Oke. Lanjut. Yaitu ada luka batin, sama saya tuh pengen nanti kan kita ke sekolah itu untuk
masa depan ya, masa depan. Betul. Terutama untuk saat nanti saya sudah berkeluarga, saya tuh kepengen saya bisa selain menjadi pendidik juga apa ya, kayak kita dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering ngomong yang dapat menyakiti orang itu. Nah, tahu maksudnya nggak dari sini? Belum, saya belum memahami. Ini aja, lebih simpelnya, saya tuh lebih pengen mendidik entah nanti jadi orang tua atau kalau saat ini sih lebih tepatnya saya masih menjadi anak. Nah itu pengen banget mendidik keluarga dalam keluarga itu yang sesuai porsinya. Kalau sekarang kan orang-orang mendidik keluarganya itu karena keturunan dari orang tuanya. Oke, siap. Nah itu karena di awal saya tuh dididik oleh orang tua saya itu keras, pertama itu keras. Karena saya tuh luka batin pertama kali adalah itu. Saat saya masuk kuliah, saya alhamdulillah bisa memperbaiki sistem pendidikan cara mendidik di dalam satu keluarga itu. Setidaknya udah tahu ya. Di psikologi itu emang betul ya ada pelajaran tentang. Ya ada parenting, intinya parenting terkait dengan parenting. Ini boleh nggak dari kita seluruh mendalam tadi itu? Sebenarnya bukan luka batin kan ya, luka batin habis itu pengen memperbaiki ya tadi mungkin ya parenting, itu parentingnya seperti itu sih. Awal kali pertama masuk itu, walaupun di awal itu saya kurang disetujui sama almarhum bapak saya pertama kali karena pandangan orang-orang di sekitar rumah saya itu apa sih psikologi nggak terkenal, terkenalnya cuma hanya untuk orang-orang gila. Iya nggak, pertama first impression kita dengar psikologi itu adalah untuk orang-orang gila, padahal sebenarnya bukan. Malah kita sama saya di psikologi malah belum mengerti tentang terkait dengan orang kejiwaan itu, nggak begitu paham malahan. Yang pokoknya tuh saya di psikologi itu walaupun belum bisa mengaplikasikannya untuk orang lain, belum maksimal gitu. Yang terpenting adalah untuk diri saya sendiri. Tapi kira-kira udah setelah bertahun-tahun kuliah di psikologi itu kira-kira ada perubahan? Alhamdulillah sih, alhamdulillah ada banyak. Misal kayak yang sekarang ini apa ya, yang lagi trending, insecure ya nggak sih, insecure yang lagi trending dan insecure. Alhamdulillah sih selama saya kuliah di psikologi itu saya kayak bisa mengaktualisasi diri saya. Kenapa sih saya harus insecure? Biarin lah orang kayak gimana, ngatain kita gimana. Emang kita sih nggak bisa menutup mulut ribuan orang ya yang ngatain kita, tapi kan kita bisa menutup kita. Yang penting kita bisa kayak mencegah biar kita tuh nggak mudah sakit hati gitu loh. Berarti setidaknya itu dari diri kita sendiri itu bisa mengaplikasikannya ya. Oke, baik. Mungkin kita kepoin mengenai ada isu-isu biasanya, isu-isu dari psikologi selain yang tadi itu sebagai ya menyembuhkan apa kayak orang bilang tadi kejiwaan. Nah sebenarnya psikologi itu juga apakah betul kayak bisa meramal kayak gitu? Biasa seringnya itu kayak gitu tuh. Yang terkenalnya seperti itu sih, bisa kayak baca pikiran orang, terus apa sih? Sebenarnya enggak sih, untuk mengetahui hal tersebut itu ada prosesnya. Kita harus observasi, harus wawancara, melakukan pendekatan. Enggak semata-mata kita pertama kali lihat langsung oh anak ini kayak gini. Ya nggak bisa, kita bukan dukun ya. Kita bukan dukun, kita harus melalui observasi, wawancara, dekatin orangnya langsung, tanya-tanya kayak apa sih. Terus nanti kan orang kalau udah dideketin kan dia otomatis tahu cerita, terus kita dapat mengambil petikan dari maksudnya petikan itu kayak kesan dari orang tersebut tuh kayak seperti ini gitu. Dari itu sih kalau untuk baca secara langsung sih enggak ada. Berarti bukan secara arti meramal langsung untuk poin itu bukan. Kita nggak pernah seperti itu. Mungkin lebih ke teori ya mungkin. Ya. Jadi ibaratnya anak yang punya ini disimpulkan gitu ya. Untuk S1 psikologi itu kebanyakan kita ke teori. Kebanyakan ke teori terus merambah ada praktikumnya, cuma tidak semaksimal di S2 nanti. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan ya lanjut ke S2. Amin. Karena ini baru lulus jadi S1 dulu. Kita nikmatin dulu. Iya dulu ya. Tadi kan ngajar, kesibukan yang ngajar di SMP Muhammadiyah TK Andong.
Nah, sekarang ngajarnya apa nih? Lulusan psikologi. Ngajarnya apa nih nanti? Nah, lulusan psikologi itu kalau di sekolah itu bisa BK. BK. BK ya. apa BK panjangnya? Bimbingan konseling. Bimbingan Dan konseling. Oke, siap. Jadi di psikologi itu ada beberapa cabang. Ada yang psikologi sosial itu untuk jurusan kayak gimana ya? Sebenarnya bukan jurusan sih, lebih ke skillnya dia. Kalau saya itu di pendidikannya kan ada psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi klinis, psikologi banyak ya? banyak sih. Itu untuk waktu itu semester cabangnya itu semester berapa ya? Semester 6 sebenarnya. Semester 6 itu pencabulan pertama kali di magang. Jadi magang itu saya ambil langsung di psikologi pendidikan. Skripsi saya juga terkait dengan psikologi pendidikan. Jadi waktu magang itu sekaligus ngambil judul skripsi. Nah itu terus bisa masuk ke sekolah. Berarti sekali langsung. Soalnya saya juga mempunyai teman itu dari psikologi juga. Dia itu masih bingung sebenarnya. Sebenarnya nanti kalau setelah lulus di psikologi itu sebenarnya dia terjunnya kemana tuh? Bahkan dia ya apakah nanti ke tadi ke rumah sakit jiwa kayak gitu juga, dia juga bingung sebenarnya. Apakah nanti ke sekolah? Nah sekolah kan betul tadi ibaratnya ada BK ya. Iya. Tapi kata dia itu bahkan BK itu sebenarnya bukan dari lulusan dari psikologi juga, malah kayak kurang pas katanya. Yang pas itu bahkan dari lulusan psikologi ya, dia itu membuka klinik atau membuka apa gitu. Nah konsul kayak gitu. Ya, benar sih kalau itu kurang lebihnya benar. Untuk BK itu jurusan yang lebih tepatnya adalah jurusan bimbingan konseling sendiri. Itu ada yang pendidikan bimbingan konseling. Nah itu lebih menuju ke situ. Jadi diibaratkannya gini, psikologi itu di atas BK. Psikologi itu di atas BK. Jadi psikologi dulu, BK itu adalah turunan dari psikologi. Untuk lebih tepatnya itu psikologi ada lebih ke mendirikan biro konsultasi. Biro konsultasi itu syaratnya harus S2 bergelar psikolog. Jadi SPSI, jadi nanti gelarnya SPSI, MSI sama psikolog. Jadi kalau dia udah punya kayak sertifikat psikolog itu, kalau di perawat itu namanya SPR, kalau di psikologi itu namanya lupa. Kayak nggak ngerti itu. Ya kayak identitas dulu, dia kayak udah disahkan jadi psikolog, nanti dia baru bisa buka biro konsultasi. Mungkin kalau di pendidikan itu kayak profesi. Nah ya, profesi. Ya lebih begitu. Jadi kalau untuk S1-nya itu baru jadi asistennya, seperti itu, asisten psikolog, terus baru magang-magang. Ya kalau baru belajar ambil lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, baik. Itu tadi mengenai dari awal masuk ternyata mungkin dari dorongan sendiri ya, dari sendiri masuk ke psikologi, terutama itu kemarin. Oh iya, kenapa juga mau masuk di UMS tuh? Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pertama kalinya itu saya malah jurusannya bukan di psikologi dan bukan di UMS. Sebenarnya saya ikut SNMPTN, SBMPTN itu yang diambil PAI sama bahasa Arab. PAI dan bahasa Arab di Universitas apa tuh? Di UIN Jogja. Oh Jogja. Jadi terlalu di posisi itu sih saya terlalu sombong sama terlalu ambisius banget. Karena pokoknya aku harus itu dan harus di kampus UIN Jogja. Nggak tahu kenapa pengen aja di situ. Dan ternyata nggak keterima, SNMPTN, SBMPTN itu nggak keterima. Terus ujung-ujungnya di UMS. Dan ngambilnya di psikologi. Mungkin karena efek dari ujian itu pelampiasannya kita perbaiki psikologis kita masing-masing. Ya sebenarnya dari dulu tuh SMA atau SMK atau apa? Di SMA-nya, tingkat SMA-nya. Iya. Tingkat SMA-nya itu saya di Man satu Surakarta. Saya Man satu Surakarta. Ya, Man satu Surakarta itu di situ. Terus pengen banget PAI sama bahasa Arab, tapi nggak keterima. Dan alhamdulillah sih aku bersyukur nggak
kurang baik. Misalkan aku di PAI sama bahasa Arab, aku dengar sama temanku ada yang keterima juga kan. Terlalu berat kayak gini dan mereka tuh belum pada lulus gitu lah. Aku selalu bersyukur ya Allah, ternyata misalkan aku ambil bahasa Arab atau PAI, pasti kemungkinan besar aku juga belum lulus. Nah, aku dimasukkan ke psikologi ini dan alhamdulillah nggak ada masalah. Alhamdulillah. Walaupun ya, alhamdulillah lulus 2020 ini. Katanya itu lulusan corona. Iya benar. Benar, kita malah LC nanti. LC ya, lulusan corona. Tapi luar biasa juga. Kita pengalaman tuh banyak juga ya. Walaupun di lulusan kayak gini. Anak 98, Ustaz, anak 98 kan? Saya 98. Anak 98 itu korban dari apa ya, dari kita lahir aja udah waktu apa itu yang Soeharto itu ya, Soeharto itu. Terus SD-nya 5 paket UN, ya SMP-nya 20 paket. Itu kan masa percobaan. Iya, emang anak 98 seperti kita itu sebenarnya kuat-kuat loh, bukan orang lemah. Teman-teman sama kita ya tadi ya. Oke, kita kembali yang tadi. Alhamdulillah udah lulus, udah bergelar berarti ini. Alhamdulillah. Apa gelar psikologi? Gelarnya itu SPSI. SPSI. Depan belum ya? Siapa? Depannya belum, nanti baru belakang. Oke. Tadi kembali yang pertanyaan awal tadi. Ketika udah bergelar, perasaan sebelum bergelar dan sesudah bergelar itu kira-kira beban sendiri atau tidak itu? Lebih ke kalau setelah itu lebih ke amanah sih gini. Kita itu kayak udah diberi gelar gitu ya. Kalau nggak diberikan ke orang lain, nggak bermanfaat sama orang lain, itu kayak buat apa kita kuliah 4 tahun, sekolah dari SD sampai kuliah tuh kayak kalau nggak berguna bagi orang lain itu buat apa gitu loh. Jadi lebih beratnya di posisi sekarang. Kalau di kuliah, masa kuliah kan kita mengalir, kita pelajaran ya kita pelajaran, terus kita praktikum ya udah kita praktikum. Tapi kan bahasanya ya harus ada titik ilmu yang harus kita dapat. Betul. Bukan hanya sekedar masuk terus kita pulang ya kan, seperti itu kan menurut saya kurang sih. Kurang. Kalau perjuangannya sebelum kuliah itu emang pas masa kuliah itu yang paling berat adalah menurut saya kuliah di psikologi itu praktikumnya banyak sekali dan biayanya juga gila-gilaan biaya praktikum. Oke, nanti untuk praktikum nanti dulu ya. Kita fokus ke ini dulu aja. Tadi perasaan sudah sarjana dan sebelum sarjana biasanya tuh mungkin ada kita bisa dengar, ini saya juga merasakan ya. Artinya setelah sarjana ini kan ada teman-teman kita yang mungkin belum bisa kuliah ya. Itu ini kayaknya nggak ada beda nih antara yang udah kuliah bahkan udah bergelar sama kita yang udah yang nggak kuliah, bahkan biasanya ada mungkin ke lebih ke pekerjaan nih. Ya. Nah itu kira-kira merasa insecure apa gitu? Kayak kira ada merasa kayak gitu nggak? Kalau aku sih bersyukur ya di posisi ini aku bisa kuliah, bisa sampai ke bangku kuliah itu sangat bersyukur. Banyak orang-orang yang hanya SMP, SMA ya itu kan bersyukur. Untuk masalah pekerjaan sih aku lebih mengandalkan sama Allah sih, mestinya gini. Kita mungkin orang yang hanya pendidikan SMA lebih tinggi, pekerjaannya lebih mapan dari kita. Nah biasanya kayak gitu. Aku nggak pernah berpikiran seperti itu. Terus ada juga yang hanya udah lulus S1 tapi masih nganggur, enggak sih? Aku selalu mikir bahwa Allah itu sudah merencanakan. Jadi sebelum kita lahir kita itu sudah direncanakan. Nanti kita kerja di mana, dapat kerja apa itu sudah ditentukan. Yang penting kita berusaha untuk mencari pekerjaan. Terus kita memberi ilmu yang sudah kita dapat ke orang lain, nanti bakalan dapat imbal balik. Jadi nggak terlalu ini ya. Soalnya sebagian orang tadi, apalagi mungkin ya saya bilang itu dari lulusan FEB. Nah itu kan biasanya terjunnya ke kerjaan. Nah sedangkan lapangan pekerjaan juga tidak gampang. Apalagi kita udah mempunyai gelar ini rasanya mempunyai gengsi biasanya gitu. Jadi dari Aspa ini
Ustazah aja dah kayaknya Ya, rasanya. ya. Ustazah Aspa ini ternyata apa namanya tidak ya, tidak gitu. Malah kalau beban ya, jadi bebannya lebih ke amanahnya ke dia. Amanahnya. Gini, saya tuh kalau saya tuh juga pernah insecure ya. Walaupun anak psikologi pasti membutuhkan orang lain kan. Ya. Gini-gininya untuk perihal pekerjaan itu saya selalu mikir banyak orang yang mapan, banyak orang yang kaya, tapi dia sibuk, dia nggak ada waktu untuk keluarganya. Dia setiap hari hanya mikir tentang pekerjaannya. Hari esok ini saya mau meeting apa ini, harus perusahaan saya itu mau tak kasih apa, itu harus mikir. Sedangkan orang biasa itu malah dia enjoy. Saya bahagia sama pekerjaan saya, nggak terlalu mikir berat. Jadi ada sisi positif sama sisi negatifnya. Kalau untuk melihat ke atas ya dilihat apa orang yang punya usaha besar itu setiap hari harus mikir. Sedangkan aku orang yang biasa-biasa aja masih bisa kumpul sama keluarga. Lihat mereka loh, walaupun mereka banyak uang tapi untuk waktu untuk keluarganya aja kurang. Sedangkan aku hanya diberi hanya sekian aja, tapi saya udah memiliki kepuasan sendiri. Itu yang paling terpenting sih. Ini buat jawaban juga ya buat orang-orang yang mungkin tadi punya keluh kesah sebenarnya. Yeah. Setelah SPD itu luar biasa dengan beban-bebannya. Bahkan saya ada disinggung ya, dan disinggung sebenarnya. Kamu katanya kalau udah selesai kuliah bahkan mengambil SPD, nanti ujung-ujungnya juga bakal kerja online katanya. Yeah. Saya rasanya itu ada pendapat begini sih. Cuman kembali lagi kita itu sebenarnya kuliah tuh ngapain sih ya gitu kan. Saat ini sih untuk teman-teman saya ini, termasuk teman-teman juga yang lainnya, mungkin orang yang lulus itu kemudian bingung untuk mencari pekerjaan. Ini teman-teman saya baru merasakan apa yang pernah saya rasakan gitu waktu setelah saya lulus. Itu mereka apa itu tuh? Nah mereka itu pada bingung dengan gimana sih dapat kerjaan gitu. Baik, mereka lagi pada nungguin lowongan-lowongan, apalagi di masa pandemi ini ya untuk lowongan juga terbatas sekali. Lalu saya selalu ngasih mereka curhat kayak gini, saya masih mumet untuk cari pekerjaan, sedangkan uang saya menipis, udah nggak diberi jatah sama orang tuanya atau ada masalah keluarganya seperti itu. Nah saya selalu ngasih motivasi ke mereka bahwa tunggu aja, ada waktunya. Yang penting kamu berusaha mencari lowongan, terus kalau ada panggilan berangkati itu benar-benar dicari. Dan kalau misal udah dapat pekerjaan, please jangan pernah sia-siakan, karena kita lihat di masa pandemi ini banyak orang yang hidup sulit ya. Kadang kita nggak bersyukur sih, kita udah dapat pekerjaan, ini kerjaan terlalu berat buat aku kayak gitu. Tapi saya selalu bilang kepada mereka, please jangan pernah mengeluh, selalu lihat ke bawah. Untuk kayak gitu tuh selalu lihat ke bawah. Oh iya, Ustazah Aspa tadi secara tidak langsung itu sebenarnya sudah dimudahkan tuh setelah kuliah. Ini dia dapat bisa ngajar di SMP ini ada melalui proses yang susah nggak, atau kayak dipersulit atau apa gitu? Setelah lulus itu saya pusing ya, pernah merasakan pusing mencari pekerjaan. Asli itu saya tuh lulus Juni dan masuk ke sini itu Oktober. Ini Juli Agustus. Wah, lama sekali. Nah, tapi untuk hanya 4 bulan itu menurut saya nggak terlalu lama. Banyak ini untuk khusus lulusan psikologi ya. Banyak yang nganggur bertahun-tahun. Teman saya itu ada yang 1 tahun itu belum dapat pekerjaan karena merekanya yang mengingat pekerjaan terlalu tinggi atau bagaimana saya kurang tahu. Tapi saya selalu bersyukur sih hanya 4 bulan dikasih waktu nganggur. Dan untuk masa pandemi ini nganggur itu bukan hal yang aneh gitu loh. Maksudnya banyak temennya nganggur. Jadi saya kurang untuk 4 bulan itu saya gunakan waktu untuk aktualisasi diri, untuk pembenahan diri. Kenapa sih aku punya pekerjaan? Terus untuk masuk ke sini itu alhamdulillahnya saya dapat lowongan. Lihat di feed di Instagram, salah satu Instagram itu bahwa di sini dibuka lowongan BK. Itu lama, selama penjaringannya itu sama 4 bulan itu. Jadi saya nunggu. Katanya sih dari yayasan dulu kan, karena terikat sama yayasan. Jadi
Jadi harus di sini itu harus melalui seleksi. Seleksinya itu ada tertulis sama praktek. Untuk prakteknya untuk tertulisnya itu online waktu itu karena pandemi. Untuk prakteknya saya langsung ke sini. Itu ada mikropitching, Havana, seperti itu sih. Terus sebelumnya juga udah ada daftar-daftar mungkin tadi yang mungkin masukin lowongan pekerjaan kemana gitu? Ada. Awal. Ada. Pertama kali itu saya nggak pengen masuk sebagai guru. Saya tuh pengennya HRD. Ini pertama kali juga ya saya ngobrol. Saya tuh pertama kali pengennya HRD. Apa itu HRD itu? Human Resource Development. Kayaknya saya pernah dengar developmentnya. Itu biasanya di perusahaan yang merekrut karyawan seperti itu. Oh iya, betul. Jadi teman saya juga pengen ada kayak itu mau kerja. Nah itu pertama kali awalnya saya pengen di situ. Terus setelah itu saya selama waktu itu saya kayak aktualisasi diri sama introspeksi. Sebenarnya apa sih yang saya butuhkan dari diri saya itu? Yakin nggak misal HRD, kuat nggak kamu di HRD itu kan pekerjaan banyak sekali ya. Kuat nggak kamu? Terus minta selalu berdoa jika emang yang terbaik ya lancarkan, kalau nggak terbaik nggak apa-apa, kalau nggak diterima juga nggak apa-apa, percaya seperti itu. Anak psikologi itu bisa memotivasi diri sendiri. Iya, paling enggak itu untuk diri sendiri. Kuncinya adalah paling enggak untuk diri saya sendiri sebenarnya. Untuk orang lain itu ya semampuku saja. Untuk diri sendiri saya selalu menerapkan motivasi bahwa jangan terlalu kalau aku setiap pagi aku mau cerita sedikit. Setiap pagi itu saya selalu bercermin ya, habis mandi selalu bercermin. Kamu itu harus jujur sama dirimu sendiri, ngomong sendiri, kayak saya bicara sama dirimu sendiri. Kamu tuh harus jujur sama diri kamu sendiri. Kalau kamu hari ini marah ya silakan kamu marah. Kalau hari ini kamu lagi senang ya udah kamu senang aja, jangan berbohong sama dirimu sendiri. Kalau kamu pengen nangis ya udah nangis aja. Itu selalu yang tak tanamkan sama diri aku sendiri. Kamu boleh kamu jangan pernah menyakiti orang lain meski kamu tersakiti. Prinsip saya ini, prinsip aku adalah seperti itu. Tapi kalau pada saat itu kamu emang sakit hati, ya udah katakan aku sakit hati loh atas perkataan ini. Tapi jangan pernah mengatakannya di tempat umum, karena itu akan menimbulkan masalah yang baru. Tapi lebih kepada memendam, bukan kayak gitu? Bukan. Kan di akhirnya saya akan ngomong tadi, saya harus jujur sama diri sendiri. Intinya itu apa ya tadi ya? Pokoknya kita itu apa yang dirasakan dalam hati itu lampiaskan. Soalnya banyak orang yang mendam tentang perasaan itu, banyak orang yang gila, banyak orang yang depresi hanya karena mereka tuh nggak ada tempat fasilitas untuk menceritakan. Ini sebenarnya ada pelajarannya dari psikologi kayak gitu? Ada pesan. Nah, ini salah satunya intisari ya, mungkin sebagian dari ilmu-ilmu yang bisa kita serap dan bisa berbagi juga buat teman-teman atau yang lainnya gitu. Ternyata ada banyak kan sih gitu biasanya orang mempunyai masalah itu ya salah satunya minta kayak cari tempat pencurahan gitu. Paling enggak misal kalau kita nggak ada orang untuk diceritakan, tempat untuk menceritakan, palingnya kita percaya sama Allah dulu loh, kita punya tempat untuk menceritakan. Gini, kalau Allah kan nggak terlihat, mungkin kita butuh orang yang benar-benar bisa memberi solusi langsung saat itu, walaupun entah itu solusinya kurang tepat atau enggak, setidaknya sudah memberi tempat untuk cerita. Kalau untuk Allah kan pasti jawabannya selalu tepat, walaupun nggak harus saat itu gitu. Kita hanya pengen kayak ada objeknya yang terlihat gitu loh, kayak gitu. Tapi kalau misal kita nggak percaya sama orang lain, kayak kurang tempat untuk cerita, kan kita masih punya Allah, kan kita setiap orang pasti percaya Tuhannya masing-masing. Itu juga motivasi buat kita. Nah, salah satunya ini nih motivasi ya. Nanti mungkin bisa saya kasih judul dapat memotivasi atau dapat pelajaran dari lulusan psikologi ya, gitu kan. Itu luar biasa seperti itu. Oke, baik, mungkin ada lagi yang mau disampaikan, mungkin cerita-cerita tentang kehidupan atau apa gitu yang mau sharing-sharing. Gini, saya tuh mau cerita anak
cerita terus. Udah apa? Anak psikologi itu ternyata rawat jalan. Kalau maksudnya rawat jalan, mereka tuh kuliah sekaligus mengobati batin mereka masing-masing, entah karena keluarga, paling banyak itu karena masalah keluarga sih. Dari yang apa namanya? Dari yang kuliah di itu juga. Iya. Termasuk saya sendiri seperti itu kan. Ya di psikologi itu banyak orang yang rawat jalan. Termasuk saya. Dia mau kuliah sekaligus mengobati luka-lukanya dia, penyakitnya dia. Dan alhamdulillah sih walaupun nggak sembuh secara langsung, paling nggak kita itu kayak sudah bisa, oke, aku menyetop itu hal itu bisa menyetopkan stresor aku nanti. Jadi saya mending nyetop aja deh daripada nanti harus antara pikiran sama hati itu nggak sinkron, itu kan sulit banget itu. Itu terus sebenarnya saya itu pernah depresi. Waktu apa tuh? Waktu puncak-puncaknya kuliah, sekitar pertengahan kuliah semester 5, 6, 7 itu saya sama sekali nggak mikirin yang kuliah. Saya di rumah selalu marah-marah dan di kos juga seperti itu. Tapi setelah saya tahu kenapa sih aku harus kayak gini, ragaku capek, pikiranku capek, perasaanku capek, psikologisku capek, daripada menambah masalah. Kan orang yang marah-marah itu akan menambah masalah kan. Menambah masalah, mending kenapa gitu loh, kita harus mengeluarkan banyak tenaga sedangkan orang lain aja nggak peduli sama kita gitu. Mending aku nyelamatin diriku sendiri dulu deh daripada nyelamatin orang lain. Terserah orang lain kayak gimana, yang penting psikologis itu terselamatkan gitu loh. Permasalahannya ya orang depresi itu permasalahannya banyak ya, menumpuk jadi satu sih. Aku awalnya kan orangnya nggak mau menceritakan terkait masalah apapun ya, sama keluarga pun kayak tertutup gitu. Kesalahan tuh dari situ. Terus saya di puncak-puncak pertengahan itu kayak masalah itu yang masalah dulu tuh kayak muncak-muncaknya dan hampir kayak ibaratnya gunung tuh meledak gitu loh. Nah kayak gitu. Terus salah memberi solusi, salah menahan, aku belum bisa mengaktualisasi itu, jadi kayak gitu. Terus aku setelah aku kesadarkan tuh aku dari sini harus membenahi, dari keluarga, dari temanku, dari aku sendiri. Itu saya benahi, saya cerita semuanya masalah sama keluarga, kayak kata gitu kan, aku sih kayak kumpul cerita aku tuh maunya kayak gini loh, kayak gini. Nah itu ternyata sesuai apa yang saya inginkan. Saya itu pengen keluarga yang harmonis gitu. Ternyata alhamdulillah dari situ aku mikir, oh ternyata apapun itu harus diceritakan. Orang lain tuh nggak ngerti tujuan kita kalau kita tuh diem aja. Nah itu tuh biasanya sih saling kode-kode. Laki-laki termasuk tuh. Dari situ aku mulai kenapa juga aku harus mendem kalau misalnya ada masalah apapun. Oke, aku dari sini belajar dari masalah-masalah kemarin. Aku pengen cerita dan disepakati dulu aku kalau cerita kalau kasih waktu dihargai gitu. Terus banyak belajar banyak yang dari sendiri tadi, dari keluarga yang kurang harmonis sampai keluarga yang harmonis, dari teman yang dari antisosial sampai bersosial banget itu, dari yang malu-malu sampai malu-maluin mungkin ya. Gitu. Seperti itu lah. Saya pandangnya sih malah baru bertemu ya, kayak ibaratnya ternyata udah Ustazah Aspa ini apa namanya, orangnya tuh enak bergaul, artinya ceria aja tuh di pandangan itu. Apa seperti itu? Iya, pokoknya kayak ya enak aja, bukan berarti kayak cuekan, enggak, malah kayak responan kayak gitu kalau anggapan saya ya. Ternyata juga di balik itu mengalami ada masa-masanya lebih kayak gitu. Ya, itu kayaknya setiap orang nanti akan melewati masa itu. Dan awal dulu tuh aku orangnya cuek, bodo amat kayak gitu. Terus kayak aku tuh menerima imbasnya gitu loh. Aku dicuekin sama orang, ya berarti aku tuh nggak boleh ngecuekin gitu. Sama orang baru tuh oke, aku harus merangkul sama orang baru. Walaupun aku di sini nggak terlalu populer, tapi aku tuh nggak pengen orang itu sama kayak aku yang tak rasain gitu. Seperti itu. Langsung tutup poin nih buat Rizky
kisi ya. Apa namanya, kiat-kiat atau kayak ini loh, ketika dalam masa puncak-puncaknya ini kita punya ini juga, beliau kan udah bergelar gitu kan, artinya kalau berteori itu setidaknya kita iya kan gitu kan. Enggak juga. Oke, Kita tadi masih belajar. kan tadi juga udah berpengalaman di masa puncak-puncaknya yang mau ya bahasanya depresi lah. Nah, kiat-kiatnya atau cara permasalahannya menyelesaikan masalah itu kayak gimana? Kalau menyelesaikan masalah Pertama adalah kita terbuka ya sama orang lain. Terbuka dengan orang lain. Terbuka sama orang lain. Dan kedua kita harus jujur. Dua, jujur sama siapa? Sama teman diri sendiri dan sama orang lain. Diri sendiri sama orang lain. Oke. Yang ketiga itu selalu mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri. Itu. Emang sih biasanya itu Iya. kadang ya, Ada apa? kadang itu kita kayak nggak nyukurin gitu dengan diri kita sendiri itu. Kita pernah bersyukur ya. Nah, Kalau nurutin kurang, pasti Pasti. kita kurang terus. manusia itu. Ya, manusia banget ya. Manusia. Tapi kalau kita udah bersyukur itu enak banget kan. Kalau kita udah bersyukur itu serasa kayak berkah banget kita hidup sesuai amal dari Allah itu kayak enak banget gitu. Yang ketiga, tadi udah ketiga, keempat Yang kan? ketiga, Sekarang keempat kan? yang keempat itu nanti kamu akan bakalan menemukan solusinya dari yang 1, 2, 3 itu. Kamu udah terbuka, udah jujur, terus sayang sama diri sendiri, itu udah hidup itu seenak-enaknya hidup. Ini kiat-kiat dari alumni apa tadi teaternya? SPSI. SPSI itu luar biasa tuh. Kita jarang-jarang dapat ilmu kayak gini tuh. Motivasi diri sendiri paling enggak dulu. Iya. Mungkin itu saja mungkin bincang-bincangnya mengenai